Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam Sabda Sadi kita pada hari ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-28. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah pengertian yang benar bagi kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluaran 34 ayat yang ke-28 berkata, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa tidak makan, tidak minum untuk menunggu mendapatkan ke-10 firman yang daripada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa itu adalah untuk kebaikan bangsa pilihan Tuhan. Tema daripada Sabda Sadi kita pada hari ini adalah petunjuk dari Allah. Musa menginginkan petunjuk dari Allah, apa yang harus dia lakukan terhadap bangsa pilihannya yang sudah berulang-ulang kali berbuat tidak menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan merasa sedih setiap perbuatan-perbuatan yang ada yang dilakukan oleh bangsanya. Saudaraku, zaman perjanjian lama Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantara nabi-nabi. Dan pada masa sekarang ini, masa akhir zaman ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus, yaitu firman Allah, firman Tuhan, Alkitab yang biasa kita baca setiap hari. Saudara, setiap hari kita perlu petunjuk daripada Allah. Setiap hari kita perlu bimbingan daripada Allah untuk melakukan segala sesuatu apa yang harus kita lakukan. Akan tetapi saudaraku, kita perlu yang pertama, kita perlu ilham atau wahyu yang daripada Allah. Kita perlu itu sangat-sangat memerlukan ilham yang daripada Allah. Karena apabila kita membaca Alkitab, itu adalah segala tulisan yang diilhamkan daripada Allah. Oleh karena itu, ilham yang ada dari Allah itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, yaitu diilhamkan oleh Allah untuk yang berkuasa untuk menyatakan kesalahan, yang berkuasa untuk mengajar kita, yang berkuasa untuk memberikan tuntunan kepada kita, memberikan jalan keluar pada kita. Kita perlukan ilham atau wahyu yang daripada Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dan seterusnya saudara bisa baca ya. Dan kemudian yaitu yang pertama kita perlu ilham, yang kedua kita perlu hikmat yang daripada Allah. Hikmat yang daripada Allah itu sangat penting supaya kita memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Ketika kita dalam persimpangan, kita perlu mengambil keputusan yang benar dan pada jalan yang harus kita tempuh. Apakah jalan ini yang benar yang kita harus tempuh ataukah bukan? Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu berdasarkan persetujuan daripada Allah. Hikmat, kita petunjuk daripada Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah pengertian daripada Allah. Sida-sida dari Ethiopia
pada saat mereka berjalan dalam kereta, kemudian tetapi pada saat itu mereka sedang membaca kitab Yesaya. Akan tetapi mereka tidak mengerti, saudara. Filipus bertanya, apakah mereka mengerti? Mereka tidak mengerti. Nah, ini perlu disingkapkan, saudara. Perlu pengertian. Nah, siapa yang akan memberikan pengertian? Manusiakah? Tidak. Yang akan memberikan pengertian adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dapat memberikan pengertian yang benar. Oleh karena itu, saudara, hidup ini perlu petunjuk daripada Tuhan. Perlu ilham, wahyu yang daripada Tuhan. Hidup kita ini perlu hikmat yang daripada Allah. Hidup kita ini perlu pengertian yang daripada Allah. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, itu tidak salah. Itu akan menjadi hal yang luar biasa karena pertolongan yang daripada Tuhan itu akan berhasil, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.